Laki-laki diperintahkan Allah itikaf, ya itikaf. Ya, diperintahkan Allah untuk memperbanyak amal ibadah di malam hari, ya udah. Rasul mengatakan, sahabat mengatakan tentang Rasul SAW. Kata sahabat bahwa idza jaa al-ashrul awakhir, kalau sudah datang 10 malam yang terakhir, maka Nabi SAW, karena Nabi SAW syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan sarungnya. Tahu mengencangkan sarungnya? Artinya adalah Nabi sudah tidak lagi mendekati istrinya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ibu, saya ingatkan ibu, ya. Jadi kalau ada suami masih di rumah, tolong didorong-dorong, jangan kesini, suruh pergi, usir dari rumah. 10 hari terakhir tempat laki-laki bukan di rumah, di masjid. Ini kalimat para sahabat, panduan sahabat, keluarga mulia. Allah berkahi keluarga kita karena itu. Yang anak laki-laki aja, ayo ke masjid, ayo masjid. 10 hari terakhir, Nabi sudah kencangkan sarungnya, Nabi sudah tidak dekat istrinya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Sudah sedikit istirahat malam harinya. Malamnya hidup dengan ketaatan. Wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya supaya istrinya yang di rumah bangun lebih cepat untuk mengisi kebaikan lebih banyak di 10 hari malam terakhir. Itu sebagian, ini salah satu amal sangat mulia di bulan berkah ini, tolong dilaksanakan. Laksanakan itu, maka insya Allah kita akan diberikan Allah SWT nanti mulai sinkron cara pandang suami istri. Kalau menyinkronkan ilmu sih harus belajar, tapi menyinkronkan hati itu, karena hati ini tidak bisa dikait kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lo anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau kalian keluarkan seluruh harta yang ada di bumi ini, kalian tidak bisa menyatukan hati. Jadi uang itu tidak bisa menyatukan hati. Kalau suami memfasilitasi istri hanya dengan dibeli mobil baru, diberikan uang yang banyak, diberikan apa, itu tidak bisa menyatukan hati. Tapi Allah yang menyatukan mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan mereka. Maka dari itu suami istri ini gantungnya ke Allah ini. Jadi suami gantung ke Allah, istri gantung ke Allah, nanti Allah berikan hati ini bersatu, bersama. Tapi kalau kita ngaitnya hanya ke samping, suami nyangkut ke istri, istri nyangkut ke suami, itu gak lama umurnya. Kalau mau hati bersatu, semua ngaitnya ke Allah, ngait ke Allah. Dan dengan itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Satu lagi, ini juga perlu didefinisikan tentang masalah kelembutan dan keras itu. Ada orang menduga lembut itu benar selalu, ya. Lembut itu benar, tetapi tidak selalu. Keras itu tidak selamanya salah. Tidak selamanya salah. Oh mungkin bukan keras kali Pak, tegas, lah keras. Keras. Dia tidak selamanya salah. Tapi Anda harus tahu porsinya, harus tahu dosisnya. Ini dalam Islam semua diatur oleh Nabi SAW. Ada aturan semua. Jadi harus didefinisikan ulang. Memang ini PR besar buat kita. Jadi mendefinisikan ulang tentang lembut dan tegas atau keras. Harus definisikan ulang sehingga nanti kita tahu di mana tempat. Saya berikan contoh begini. Saya berikan contoh ya kan. Di dalam kehidupan sehari-hari lah bersama kita. Ya. Kalau ada orang yang melanggar, itu tidak bisa. Kemudian Anda dengan senyum lembut, ya kan? Ada pencuri, ada senyum lembut, tidak bisa. Karena ada tempat, ada perilaku yang tepat untuk peristiwa yang tepat. Nah, gitu. Maka ada porsinya. Secara umum, kelembutan memang lebih banyak dibandingkan sifat keras dan tegas. Tetapi sifat keras dan tegas itu sangat diperlukan. Dia seperti obat. Persis seperti obat. Obat itu kalau kurang dosisnya tidak menyembuhkan, kalau lebih dosisnya mati. Maka Anda harus tahu dosisnya berapa. Nah itu lagi-lagi ada ilmunya. Gitu. Kalau doa insya Allah banyak doa yang meminta agar kelembutan hati. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja atau bahasa apa ya, yang bisa masing-masing ya. Silakan berbahasa masing-masing. Minta kelembutan pada Allah yang maha lembut. Ya Allah lembutkan hati ini, Kau yang maha melembutkan hati dan seterusnya. Salah satu yang diajarkan Rasul, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan pada jiwa ini, pada jiwaku ini ketakwaannya dan sucikan ia. Engkaulah yang maha mensucikan jiwa. Bukan engkaulah yang sebaik-baik mensucikan jiwa.
Maka dari itu ini bagian yang diajarkan Nabi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah yang menolongnya, menolong jiwa ini, engkaulah yang melindungi jiwa ini, engkau walinya, dan engkaulah yang memiliki jiwa ini. Wallahu a'lam.